Satu perkara yang mungkin luput dari perhatian kita ketika berdoa adalah mendahulukan doa dengan mengucapkan puja dan puji serta selawat atas Nabi. Nah, ini sangat penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Kullu du'ain mahjubun hatta yusalla 'alaihi." Semua doa berdoa hingga disebutkan Rasulullah SAW. Dan di antara kiat untuk meraih doa mustajab adalah dengan bertawassul. Kita sudah menyebutkan tawassul ada 3. Tawassul dengan nama-nama Allah, tawassul dengan amal soleh, dan tawassul melalui doa orang soleh yang masih hidup. Nah, salah satu yang perlu kita perhatikan di dalam berdoa adalah bertawassul dengan nama Allah dan sifat-sifatnya ketika berdoa, yaitu dengan menyebut-nyebutnya sesuai dengan doa yang kita panjatkan. Misalnya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ucapkan nama Allah yang berkaitan dengan perkara itu, yaitu Al-Ghaffar, Al-Ghafur, dan seterusnya. Kita minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebut nama Allah yang berkaitan dengan hal itu, misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita minta karunia, kita menyebut nama-nama Allah yang berkaitan dengan itu, Al-Ghani, Al-Hamid, dan seterusnya. Yaitu kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Kemudian di antaranya adalah mencari waktu dan momen-momen yang tepat untuk berdoa. Misalnya, di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa kapan saja? Kapan saja waktu mustajab untuk berdoa? Habis salat fardu, kemudian ketika berbuka puasa, kemudian sepertiga akhir malam, kemudian pada bulan Ramadan, kemudian yaitu hari Jumat setelah salat asar, kemudian ketika hujan turun, kemudian di medan peperangan, kemudian kapan lagi? Yaitu ketika kita sujud. Karena sujud adalah waktu di mana seorang hamba itu sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang penghalang-penghalang doa. Artinya, kalau kita sudah memperhatikan dan melaksanakan atau melakukan kiat-kiat tercapainya atau terkabulnya doa, maka kita harus perhatikan penghalang-penghalang, mawani namanya. Al-mawani istijabatil doa, penghalang-penghalang terkabulnya doa. Maksudnya di sana ada penghalang-penghalang. Di antaranya adalah makan dan minum dari rezeki yang haram. Nah, ini menghalangi doa kita. Ini menghalangi doa kita. Rasulullah SAW menjelaskan tentang seorang laki-laki yang bersafar melakukan perjalanan panjang. As'ata wa akhbara. As'ata artinya rambutnya acak-acakan, akhbara dan berdebu. Ini adalah kondisi di mana dia jauh dari kampung halamannya, hingga tidak sempat untuk mengurus tubuhnya, untuk mengurus dirinya sendiri. Hingga rambutnya acak-acakan, ini menunjukkan dia tidak pernah merapikannya karena sibuk safar, dan berdebu karena dia melewati satu perjalanan yang panjang. Dulu mereka berjalan dengan onta, tentunya pasti akan berdebu, terkena debu. Ini merupakan sifat orang yang sedang bersafar. Yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit. Ini menunjukkan bahwa dia telah melaksanakan atau telah melakukan kiat-kiat terkabulnya doa. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan dalam kondisi safar. Safar adalah kondisi di mana
doa seorang itu bisa terkabul. Dan sudah dua ya. Kemudian apalagi yamuddu yadayhi ila sama. Ya, ini yang kedua. Kemudian dia bertawassul dengan apa? Dengan menyebut-nyebut nama Allah. Ya Rabbi, ya Rabbi. Artinya dia telah melakukan kiat-kiat mustajab atau istijabah doa seperti yang sudah kita jelaskan kemarin. Ya, dia mengatakan ya Rabbi, ya Rabbi. Ya, dia bertawassul dengan nama Allah, dengan menyebut-nyebut dan mengulang-ulang nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ya Rabbi. Akan tetapi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lidzalika. Namun sayang, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diberi makan dengan barang yang haram, bagaimana akan diterima doanya? Artinya ada penghalang-penghalang doanya terkabul. Yaitu apa? Dia tidak teliti dan tidak hati-hati terhadap urusan rezekinya. Ternyata semua yang dia masukkan ke dalam tubuhnya, ya semua makanan yang dimakannya, minuman yang diminumnya, ya pakaian yang dikenakannya, itu berasal dari uang yang haram. Ya, rezeki yang haram, tidak halal baginya. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Jadi salah satu penghalang terkabulnya doa adalah rezeki yang haram. Kenapa rezeki itu bisa dikatakan haram? Karena mencarinya dengan cara berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inna ma indallah", sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, la yudraku illa bi ta'atihi, tidak akan dapat diraih kecuali dengan menaatinya. Jadi rezeki yang halal itu dengan cara menaati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam hal mencari nafkah. Baik itu kita sebagai seorang pedagang ataupun pegawai, buruh atau apapun. Ya, kita perlu memperhatikan rambu-rambu syariat dan menaati Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan mencari nafkah. Ya, agar nafkah dan rezeki yang kita peroleh itu adalah rezeki yang halal, sehingga tidak menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Jadi mungkin atau barangkali ya terhalangnya doa-doa kaum muslimin pada hari ini, walaupun mereka telah melaksanakan kiat-kiat terkabulnya doa, ada yang sampai menangis gitu ya, menjerit-jerit, bahkan berguling-guling dia berdoa, menunjukkan kesedihannya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi kan begitu ya. Ya, semua kiat-kiat untuk meraih doa yang mustajab sudah dilakukannya. Cuma sayang dia lupa, tidak cukup sampai di situ. Kita harus memperhatikan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Ternyata makanan, minuman, pakaian, semua rezeki yang diperolehnya itu adalah rezeki yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Nabi. Lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Ya, sekarang ini kaum muslimin dalam keadaan lemah. Dan di dalam kelemahan mereka bertambah lemah lagi. Kenapa? Karena kekuatan yang mereka miliki yaitu doa justru ya menjadi lemah di tangan mereka. Kenapa? Karena doa mereka tidak terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa pasalnya? Karena rezeki mereka berasal dari yang haram. Demikian ikhwan Allah wa iyyakum jami'an. Jadi ini perlu diperhatikan, ya. Itu masalah rezeki. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa hubungannya terkabulnya doa dengan masalah rezeki? Nah, ini kaitannya erat. Ya, ini kaitannya dengan apa? Dengan kesungguhan seorang hamba itu di dalam menaati Allah Subhanahu wa taala. Percaya atau tidak dia dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Percaya apa tidak dia dengan firman Allah itu? Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri dia jalan keluar, ya.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, takwa kepada Allah di dalam hal mencari nafkah adalah satu perkara atau salah satu bukti dan tanda keimanan seseorang kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara penghalang-penghalang terkabulnya doa adalah terburu-buru meminta doanya cepat dikabulkan. Ini perbuatan yang dilarang. Ini dapat menghalangi terkabulnya doa. Yaitu seorang mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan. Dia tergesa-gesa minta untuk dikabulkan. Ya, sikap seperti ini bisa digolongkan sebagai bentuk ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya hamba itu akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang merasa tertipu dengan berdoa. Ini agak aneh dan lucu memang. Dia tertipu, dia merasa tertipu karena berdoa. Wah, sudah capek-capek aku berdoa katanya. Tapi begini juga nasibku katanya. Begitulah yang terlengkap dari lisannya. Sudah capek aku berdoa tadi malam, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nada kesal dan memprotes apa yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini adalah sikap yang salah dan keliru, dan justru dapat menghalangi doa kita atau menghalangi terkabulnya doa kita. Ya, demikian itu nih. Yaitu seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa salah seorang dari kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia mengatakan, aku sudah berdoa namun tidak dikabulkan bagiku. Ada seorang berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki agar aku bisa kawin. Ternyata dia tidak dapat rezeki, tidak bisa kawin. Lalu dia mengatakan, wah, aku sudah capek berdoa tapi tidak dapat rezeki juga untuk kawin. Nah, gara-gara ucapannya itu, doanya bisa terhalang dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia bersabar, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rezeki. Ya, kita harus bersabar menunggu dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memaksa Allah seolah-olah kita mendikte Allah Subhanahu wa taala, ya Allah aku minta ini, itu harus dapat. Kalau tidak dapat berarti doaku tidak dikabulkan. Nah, ini namanya terburu-buru. Mungkin dia minta, ya Allah berilah aku rezeki agar aku bisa naik haji tahun depan. Tahun depan tidak dapat, mungkin tahun depannya tahun berikutnya lagi. Dan mungkin juga 10 tahun kemudian baru doa kita dikabulkan. Bukan harus spontan pada saat itu juga, atau kita katakan tidak beberapa lama kemudian doa kita harus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pandangan yang keliru. Boleh jadi doa kita baru terkabul 50 tahun kemudian. Ya, 50 tahun kemudian baru apa yang kita minta itu Allah beri. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Jadi janganlah kita terburu-buru yang menyebabkan ya doa kita itu menjadi terhalang dan tidak terkabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqul da'awtu fa lam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kamu selama ia tidak terburu-buru. Ia berkata, aku sudah capek berdoa namun tidak dikabulkan bagiku. Padahal kita sudah jelaskan bahwa tidak ada rugi dari doa. Ada 3 perkara yang Allah Subhanahu wa taala beri bagi seorang yang berdoa. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permintaannya, cepat atau lambat. Ingat, cepat atau lambat. Yang kedua, kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkannya, maka Allah akan menjauhkan darinya kemudaratan, semisal dengan apa yang dia minta. Atau kalau ini juga tidak diberikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan doanya itu sebagai tabungan pahala baginya di akhirat. Ya, yaitu ditulis baginya sebuah ibadah, itu doa yang Allah Subhanahu wa taala akan mengganjari ya amalnya ini nanti di akhirat. Jadi tidak ada ruginya dari doa.
Ya, tapi kalau kita terburu-buru dengan mengatakan seperti ini, yaitu aku terlontar dari lisan kita ucapan seperti ini, maka ketiga perkara ini akan musnah. Ya, ingat ketiga perkara ini akan musnah. Sama sekali kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya, kalau kita mengucapkan aku sudah siapin berdoa tapi tidak dikabulkan untukku, maka jangan ucapkan kata-kata seperti itu karena bisa menghapus ataupun menghalangi doa kita. Kemudian yang ketiga, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berlebih-lebihan dan melampaui batas dalam berdoa. Ya, melampaui batas itu tidak terpuji dalam segala hal. Baik urusan dunia apalagi urusan agama. Yang namanya berlebih-lebihan itu tidak baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makan dan minumlah kamu dan jangan berlebih-lebihan. Dalam hal makan dan minum saja kita dilarang berlebih-lebihan. Demikian juga di dalam masalah agama. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agamamu, ya, dan janganlah kamu berbicara tentang Allah kecuali dengan yang hak, yaitu kecuali dengan ilmu. Jadi di sini ahli kitab dilarang berlebih-lebihan di dalam agama mereka. Demikian juga halnya kaum muslimin. Jadi berlebih-lebihan di dalam urusan agama adalah perkara yang dilarang, termasuk di dalamnya dalam hal doa. Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Termasuk melampaui batas dalam berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Yang artinya, berdoalah kepada Rabb-mu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Tidak perlu berteriak-teriak. Ya, ada yang berdoa berteriak-teriak seperti orang gila. Enggak tahu apakah dia sedang meminta atau sedang memaki-maki. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan berdoalah kepada Rabb-mu dengan merendah diri, menunjukkan kerendahan diri, kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan khufyah. Itu dengan lembut, dengan lirih, dengan suara yang lirih. Ya, tidak perlu kita teriak-teriak. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sa'ad radhiyallahu anhu pernah melihat anak laki-lakinya berdoa. Dan dia berkata dalam doanya, "Ya Allah, aku memohon kepadamu surga, kenikmatannya, kemegahannya, begini dan begini." Itu dia isi doanya sehingga panjang sekali doanya. Ya, semua diperinci disebutkan satu persatu. Ya, tentunya ini akan memakan waktu yang lama. Aku berlindung kepadamu dari api neraka, dari rantainya, belenggunya, begini dan begini. Nah, kalau doanya seperti ini panjang sekali ini. Ya Allah, berikanlah aku kenikmatan di dunia, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 100 itu. Ya, jadi ya pilihlah doa-doa yang maksud dari Rasulullah. Rasulullah mengajarkan beberapa doa yang singkat, padat. Karena Nabi mengatakan innama utitu bi jawabil kalim. Innama bu'istu bi jawabil kalim. Sesungguhnya aku diutus untuk membawa jawabil kalim. Jawabil kalim itu adalah kata-kata yang singkat tapi padat. Lalu kalau kita lihat hadis Nabi yang paling panjang hadis apa? Ayat yang paling panjang ayat apa? Ayat dalam surah Al-Baqarah, ayat Ad-Dain, tentang hutang, ya. Nah, kalau hadis yang paling panjang, siapa yang tahu? Siapa yang tahu hadisnya? Siapa yang tahu hadis paling panjang? Apa? Tentang? Salah. Apa hadis paling panjang? Hadis paling panjang hadis haji. Hadis perjalanan haji Nabi. Nah, itu paling panjang hadisnya. Ya. Nah, dikenal satu liputan satu perjalanan lengkap kan begitu ya, jadi panjang.
Baik. Jadi intinya ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum jami'an. Kalau mau berdoa, enggak perlu diperinci seperti itu. Ya, doalah dengan doa-doa yang singkat padat dan merangkum semua makna. Misalnya doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doa-doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Doa-doa yang singkat padat dan cepat seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Sa'id berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu qaumun ya'taduna fi du'a fa iyyaka an takuna minhum innaka in u'dita al-jannah mu'titaha wa ma fiha min al-khair wa in 'izza min an-nar u'izza minha wa ma fiha min al-syarr." Maka saat berkata akan muncul nanti satu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Kadang-kadang ada juga yang berlebih-lebihan. Ya, sedang sholat Id kan dia jadi khotib. Ujung-ujungnya kan berdoa, itu ujung khutbah kan berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa kami, orang tua kami, paman kami, ibu kami, dan semua disebut tetangga kami, dan seterusnya. Nah ini tentunya ya nggak selesai doanya, karena terlalu banyak yang harus dimintakan ampunan secara khusus satu persatu. Ya, kalau seperti itu panjang, ya umum saja seperti yang diajarkan oleh Al-Quran. Ya, Rabbana ighfir lana dzunubana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Allahumma ighfirli wa liwalidayya wal mu'minin. Ya Allah, ampunilah aku, dua orang tuaku dan seluruh kaum mukminin. Selesai. Enggak perlu satu persatu. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami, kemudian ya tetangga kami, paman kami dari pihak ibu, paman kami dari pihak ayah dan seterusnya. Ya enggak selesai lah. Ya, ibu menyebutkan satu persatu keluarganya nanti. Ya, nah demikian ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum. Jadi pilihlah yang ringan. Akan muncul nanti satu kaum yang melampaui batas dalam berdoa. Jangan sampai engkau masuk dalam golongan mereka. Jika engkau diberikan surga, ya, jika doamu dikabulkan, ya kamu minta surga kepada Allah, kemudian doa kamu dikabulkan, ya secara otomatis niscaya engkau akan diberikan semua kenikmatan yang ada di dalamnya. Ya, jika engkau dihindarkan dari api neraka, niscaya engkau akan dihindarkan darinya dan dari seluruh keburukannya. Jadi nggak perlu diperinci satu persatu. Demikian ya Pak Dedi. Jadi janganlah berlebihan di dalam berdoa. Baik. Kemudian yang keempat dan terakhir, meminta perkara-perkara yang mustahil. Ya, bagaimanapun kita memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa, tapi kalau yang kita minta itu adalah perkara yang mustahil, bahkan dilarang, ya, misalnya doa yang berisi dosa dan pemutusan tali silaturahim, itu pasti apa? Pasti tidak dikabulkan. Nabi mengatakan akan dikabulkan doa salah seorang dari kamu selama dia tidak meminta satu perkara dosa dan tidak meminta pemutusan tali silaturahim. Ya, kalau doanya berisi permintaan dosa, yaitu perkara yang menjurus kepada perbuatan dosa, ya, dan juga berisi pemutusan tali silaturahim, niscaya doanya tidak akan dikabulkan. Ya, demikian juga meminta perkara-perkara yang mustahil, misalnya ya Allah jadikanlah aku nabi, tidak bisa. Ya Allah turunkanlah kepadaku wahyu agar aku tahu mana yang hak, mana yang batil, tidak bisa. Karena wahyu akan turun kepada manusia setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah minta perkara-perkara yang mustahil. Ya. Baik. Misalnya orang itu berdoa bisa menjadi nabi, atau minta untuk menjadi nabi, atau minta agar menjadi malaikat. Ya, karena hal ini tidak mungkin, ya. Tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah. Azani Allah wa iyyakum. Jadi janganlah minta perkara-perkara yang mustahil. Baik.
Nah, di sini saya tambahkan satu ya. Tidak disebutkan di sini, cuma saya tambahkan satu. Ini berasal dari sebuah hadis yang sahih, yang kelima ya, saya sebutkan yang kelima di dalam buku ini. Ya, bisa ditambahkan yang kelima. Yang kelima adalah mempertahankan istri yang buruk akhlaknya. Ya, mempertahankan istri yang buruk akhlaknya. Ini salah satu penghalang terkabulnya doa. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwa dia akan terhalang doa salah seorang dari kamu yang mempertahankan istrinya yang buruk akhlaknya. Nah, itu jadi penghalang terkabulnya doa ya kawan kita. Azanillah wa iyyak. Baik. Nah, itulah dia 5 penghalang terkabulnya doa. Ya, jadi kita sudah menjelaskan salah satu amalan yang perlu kita jaga dan kita lakukan sehari-hari dan pasti kita lakukan sehari-hari adalah doa. Ya, dengan segala perkara yang berkaitan dengannya. Baik. Jadi tentunya kita sudah jelaskan hidup seorang muslim tidak akan bisa terlepas dari yang namanya doa. Baik. Saya tanya dulu, doa itu ada 2 macam. Siapa yang bisa menyebutkan 2 macam doa? Ya. Ya, doa ibadah dan doa masalah. Apa doa ibadah? Ya. Ya, siapa yang bisa? Pujian-pujian. Ya, maksudnya adalah doa-doa yang tidak berisi permohonan dan permintaan. Misalnya apa? Memuji Allah, mengagungkan Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu tidak berisi apa? Permintaan ya. Tidak berisi permintaan. Ini namanya doa ibadah. Kita tidak meminta kepada Allah, tapi kita mengagungkannya, ya memahagikannya, ya memahabesarkannya. Dan ini namanya doa ibadah. Yang kedua doa masalah, yaitu doa yang berisi apa? Permintaan. Kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, berikutnya di antara amalan yang perlu kita lakukan sehari semalam adalah menjaga wudu. Ya, apa? Menjaga wudu. Adalah satu hal yang pasti bahwa seorang muslim yang tidak ada halangan wajib berwudu. Kenapa? Karena dia harus sholat selama dia tidak ada halangan ya. Kecuali orang yang ada halangan seperti wanita haid dan nifas. Dia harus berwudu. Minimal dia berwudu untuk sholat. Nah, di sana ada perkara-perkara yang dianjurkan untuk berwudu selain sholat. Kepada fikir, azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, berikut ini ya, amalan berikutnya adalah menjaga wudu. Wudu merupakan ibadah yang sangat agung. Banyak sekali keutamaan dan pahala yang dijanjikan bagi pelakunya. Dan wudu termasuk ibadah yang berdiri sendiri menurut pendapat yang paling kuat di kalangan ulama. Wudu adalah ibadah yang berdiri sendiri. Artinya, seseorang itu boleh berwudu walaupun dia tidak berniat untuk sholat. Meskipun kita tahu bahwa wudu itu adalah syarat sah sholat. Tapi misalnya seseorang dia tidak ingin mengerjakan sholat dan memang bukan waktu sholat, ya bukan waktu sholat. Lalu dia ingin berwudu saja. Lalu dia pergi ke kamar mandi dan dia berwudu. Bolehkah hal itu dia lakukan? Boleh. Walaupun dia tidak hendak sholat. Demikian yang kami. Jadi para ulama mengatakan, jadi dalam pendapat yang rajih bahwa wudu itu adalah ibadah yang mustaqillah, ibadah yang independen, berdiri sendiri. Ya, boleh dikerjakan walaupun kita tidak sedang atau tidak hendak mengerjakan sholat atau mengerjakan ibadah-ibadah lainnya. Baik. Wudu juga merupakan syarat sah salat sehingga kita harus melakukannya setiap kali hendak mengerjakan salat.
Jadi samping itu kita sangat dianjurkan untuk senantiasa menjaga wudu sebisa mungkin dalam setiap waktu, selama tidak menyusahkan. Ada sahabat Nabi yang terkenal suka menjaga wudu. Siapa? Bilal bin Rabah. Ya, bahkan dengan itu, ya dengan amalan ini, ia memperoleh keutamaan. Apa keutamaan yang diperolehnya? Yaitu dia mendapat tempat di surga. Mendapat tempat di surga. Dan terdengar suara terompahnya di dalam surga. Ketika ditanya oleh Rasulullah, apa amalan yang dia lakukan, yang Bilal lakukan, ternyata amalan tersebut adalah menjaga wudu. Yaitu apa? Tidaklah dia berhadas, besar maupun kecil, melainkan beliau akan berwudu sesudahnya, lalu mengerjakan sholat 2 rakaat atau beberapa rakaat yang mampu dia kerjakan sebisanya. Nah, itulah amalan yang membuat suara terompahnya terdengar di dalam surga, ya, terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Nah, demikian ikhwanifiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, la yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'minun. Tidaklah menjaga wudu kecuali orang mukmin. Jadi salah satu tanda iman adalah menjaga wudu. Jadi kalau kita mampu sebisa mungkin untuk tetap dalam keadaan wudu, dan itulah yang terbagus. Ya, itulah yang terbagus, yang afdal. Walaupun ini bukan merupakan satu kewajiban. Bukan merupakan satu kewajiban. Baik. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Wudu ya tidak diragukan lagi adalah ibadah yang pasti mendatangkan pahala selama kita melakukannya dengan niat yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Nah, ini tidak diragukan lagi. Namun di samping itu, wudu juga akan membawa pengaruh-pengaruh duniawi yang besar. Ya, yaitu apa? Unsur-unsur duniawi, keuntungan duniawi yang kita peroleh dari wudu. Nah, dalam hal ini para ulama menjelaskan dan pakar-pakar kesehatan juga menjelaskan bahwa orang yang sering berwudu, ya, orang yang suka berwudu, ya, maka dia memiliki kekebalan terhadap penyakit lebih kuat daripada yang lain, daripada yang jarang berwudu. Demikian ikhwan-ikhwan azan ya Allah wa iyyakum. Ya, baik itu faktor lahir maupun batin. Ya, tentunya ketika kita berwudu kita menggunakan air, tentunya kebersihan tubuh akan terjaga. Jadi dalam wudu yang dimaksud itu adalah anggota-anggota tubuh yang lahir, artinya yang nampak, yang terbuka, kepala, wajah, tangan, kaki, kepala, ya, termasuk telinga. Yang mana ini adalah anggota tubuh yang rentan terkena kotoran, ya. Ketika kita berinteraksi atau kita keluar rumah, itu pasti, ya. Anggota wudu inilah yang sering dan rentan terkena hama ataupun virus, penyakit dan lain sebagainya. Jadi luarnya tentunya banyak penyakit kan begitu ya. Nah, dengan sering berwudu, ya, maka ataupun menjaga wudu, maka akan menyebabkan dia lebih, ya kita katakan lebih kuat di dalam menangkis penyakit-penyakit. Maka dari itu Ibnu Umar memilih pendapat yaitu dia selalu berwudu setiap kali sholat walaupun dia tidak batal. Dan itu boleh, ya, seorang berwudu mengulangi wudunya walaupun wudunya tidak batal. Nah, Ibnu Umar memilih pendapat ini, maka beliau selalu berwudu setiap kali hendak sholat walaupun wudunya tidak batal. Kalau ada yang nanya, boleh nggak berwudu seperti itu, Ustaz? Apakah boleh berlebihan? Boleh. Nah, demikian ya, Pak. Ya, dalam hal ini ada riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mungkin pada kesempatan yang lain akan kita bawakan riwayat tersebut. Ya, demikian. Sebagian ulama berpatokan kepada kandungan umum dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qumtum ila sholati faqtilu wujuhakum. Jika kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah. Nah, zahirnya perintah ini berlaku untuk setiap kali kita akan mengerjakan salat.
Jadi tidak mengapa memperbaharui wudu walaupun belum batal. Itu intinya ya konfidin. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Nah itu kita katakan keuntungan duniawi. Nah di sana ada keuntungan ukhrawi tentunya. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi seorang yang menjaga wudunya. Nah ini keuntungan ukhrawinya. Kalau keuntungan duniawi sudah jelas kan ya, tubuh kita jadi bersih. Ya, kotoran juga bisa menjauh dari tubuh kita. Ya, kesehatan kita lebih terjaga dan seterusnya. Nah, di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi orang yang menjaga wudunya. Nabi mengatakan, "Idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min fa ghasala wajhahu, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilayha bi 'ainayhi ma'al ma' aw ma'a akhir qatr al-ma'. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب." Yang artinya, apabila seorang hamba mukmin atau muslim mengerjakan wudu, lalu ia membasuh wajahnya, ya, maka keluarlah, berguguranlah dari wajahnya seluruh kesalahan yang ia lihat dengan matanya, bersama dengan air atau bersama dengan tetesan air yang terakhir. Jadi ketika dia membasuh wajahnya, ya maka akan keluarlah apa? Dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya. Ya, karena di antara anggota tubuh yang ada di wajah ini yang paling banyak melakukan kesalahan itu mungkin ya mata, kan begitu ya. Nah demikian. Mata ya lebih banyak melakukan kesalahan dengan melihat apa yang tidak boleh dilihat. Demikian ya kan. Maka akan berguguran dosa yang telah dilakukan oleh mata. Maaf ini patril mah. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah kejahatan lisan lebih besar?" Karena Nabi mengatakan, "Kufu alaika hadza." Jagalah lisan. Apa jawabannya? Kenapa di sini Rasulullah mengatakan kharajat kullu khati'atin ya nazar ilaiha ainahu. Maka akan keluarlah dosa-dosa yang dilakukan oleh kedua matanya. Saya katakan tadi bahwasanya yang paling banyak melakukan kesalahan dari anggota tubuh yang ada di wajah ini adalah mata. Kalau ada yang mengatakan, ya bagaimana dengan lisan juga, mulut? Apa jawabannya? Apa? Oh, mata dulu membuat kesalahan, baru mulut. Saya sudah jawab. Ya, karena mayoritas dosa yang dilakukan oleh mulut itu adalah dosa-dosa besar yang tidak cukup dengan amal-amal seperti wudu untuk menghapusnya. Perlu taubat. Misalnya riba, namimah, ya, mencaci maki orang lain, kan begitu ya, menyakiti orang lain dengan lisannya. Ini dosa-dosa besar yang tidak cukup dengan berwudu saja lepas semua, tidak. Itu rahasianya, itu hikmahnya. Rasulullah SAW mengatakan yang berguguran itu ketika membasuh wajah, yang berguguran itu dosa mata, bukan dosa lisan. Karena dosa lisan tidak serta-merta gugur hanya dengan apa? Dengan amal-amal seperti wudu ini. Karena dosa besar itu para ulama mengatakan la kabirata mal istighfar. Ya, dengan istighfar saja kabirah itu tidak gugur. Apalagi dengan wudu. Orang melakukan dosa besar, mencaci maki seorang lebih istighfar, astagfirullah. Tapi dia tidak bertaubat. Karena cara taubat ada beberapa macam, ada 4 ya. Nah, kalau dia memaki seseorang,
Berarti kan syaratnya pertama satu, yaitu harus kita maaf. Jadi nggak cukup habis dia mencaci maki orang, lalu dia mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nggak cukup, dia harus bertaubat. Atau dia setelah mencaci maki orang berwudu ya, supaya gugur dosa-dosa mulut saya atau dosa-dosa yang dilakukan oleh lisan saya, maka saya berwudu. Nggak cukup. Ya kalau dosa mata ya gugur. Ya kadang-kadang mata kan namanya mata. Kadang-kadang liar juga kan gitu ya, pandangan mata yang khianat. Ya kadang-kadang seperti curi-curi pandangan begitu yang tidak dibolehkan. Ya begitulah kita. Ya kadang-kadang refleks saja dia, apalagi zaman sekarang kan gitu ya. Banyak-banyaklah berwudu. Untuk dosa mata tidak gugur. Tapi untuk dosa lisan tidak gugur, dicuri dengan apa? Dengan apa? Bertaubat. Itu rahasianya konstitusi. Azan ya Allah wa iyyakum. Maka Nabi di sini menyebutkan dosa mata, bukan dosa lisan. Baik. Ya. Ini sudah sudah cukupkan dulu sampai di sini kajian kita, masih berkaitan dengan wudu. Keutamaannya ya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ya, demikian saja konstitusi. Kita akan lanjutkan kajian kita pada pertemuan yang akan datang, begitu ya. Ya mungkin kajian buku ini tetap terus berjalan. Karena saya akan berangkat haji. Mungkin Jumat depan bukan saya lagi yang mengisi, mungkin ada yang menggantikannya. Tapi tetap buku ini insyaallah. Dari demikian saja konstitusi. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.